Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari belum. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami dalam bentuk makalah dengan judul Produk Digital Lazada. Di sini saya akan memperkenalkan rekan kelompok kami, yaitu ada Alia Kusuma Wardani, Alisa Difaira, Desi Ainul Amelia, dan saya sendiri Dila Nur Ilahiyah. Kita langsung saja kepada poin pembahasan yang pertama, yaitu deskripsi umum produk digital yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Lazada adalah platform e-commerce terkemuka yang menyediakan layanan belanja online kepada pengguna di berbagai negara di Asia Tenggara. Aplikasi Lazada memungkinkan pengguna untuk menjelajahi, memilih, dan membeli berbagai produk dari berbagai kategori, termasuk fashion, elektronik, kecantikan, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi. Dengan Lazada, pengguna dapat dengan mudah mencari produk yang mereka inginkan menggunakan fitur pencarian yang canggih. Lalu mereka juga dapat melihat deskripsi produk dengan lengkap, gambar, ulasan dari pengguna lain, dan informasi harga. Aplikasi ini juga menyediakan rekomendasi produk yang dapat membantu pengguna menemukan item yang relevan dengan minat dan preferensi mereka. Pengguna dapat menambahkan produk ke keranjang belanja mereka, lalu dapat memilih metode pembayaran yang aman dan nyaman. Setelah pesanan dikonfirmasi, pengguna akan menerima pembaruan melalui notifikasi dengan status pesanan, estimasi pengiriman, dan informasi pengiriman. Aplikasi Lazada juga menawarkan berbagai promosi dan diskon khusus yang dapat diakses pengguna untuk mendapatkan penawaran terbaik pada produk tertentu. Selain itu, pengguna dapat memberikan ulasan dan peringkat produk setelah mereka membelinya, memberikan masukan berharga kepada pengguna lain yang sedang mencari produk serupa. Selanjutnya yaitu pada poin kedua, yaitu deskripsi spesifik fitur. Berikut adalah beberapa contoh bisnis proses dan bisnis rules yang mungkin terkait pada aplikasi Lazada. Di sini ada beberapa menu. Yang pertama itu ada menu registrasi. Pada menu registrasi, pengguna harus membuat akun Lazada untuk dapat menggunakan aplikasi. Setiap pengguna harus memasukkan informasi pribadi yang valid saat mendaftar. Konfirmasi email atau nomor telepon dapat diperlukan untuk mengaktifkan akun. Menu kedua yaitu ada alamat. Pengguna dapat menyimpan beberapa alamat pengiriman dalam akun mereka. Alamat pengiriman yang valid harus disediakan untuk setiap pesanan. Pengguna dapat mengedit, menambah, atau menghapus alamat mereka. Menu ketiga yaitu ada info akun. Pengguna dapat melihat dan mengubah informasi pribadi mereka, seperti nama, alamat email, nomor telepon yang tersimpan. Menu keempat yaitu ada user. Setiap pengguna akan memiliki profil pengguna yang mencakup informasi seperti nama, foto profil, dan riwayat pemberian mereka. Admin aplikasi memiliki hak akses khusus untuk mengelola pengguna. Menu kelima yaitu ada kategori produk. Produk dalam aplikasi Lazada akan dikelompokkan dalam kategori-kategori yang jelas. Setiap produk harus terdaftar dalam satu atau beberapa kategori yang sesuai. Pengguna dapat menjelajahi produk berdasarkan kategori yang dipilih. Selanjutnya yaitu pada menu produk. Penjual dapat menambahkan produk ke dalam aplikasi Lazada. Setiap produk harus memiliki informasi yang jelas seperti nama, harga, gambar, rating beserta ulasannya. Pengguna dapat melihat detail produk dan menambahkannya ke dalam troli untuk pembelian. Menu selanjutnya yaitu ada menu toko. Setiap penjual akan memiliki toko mereka sendiri di aplikasi Lazada. Toko akan memiliki informasi seperti nama, rating, dan jumlah produk yang dijual. Pengguna dapat menjelajahi toko dan melihat semua produk yang tersedia di dalamnya. Selanjutnya ada menu seller. Setiap penjual harus memiliki akun penjual yang terverifikasi. Penjual harus memenuhi persyaratan tertentu sebelum mendapat
menjual produk di Lazada. Penjual bertanggung jawab atas kualitas dan ketersediaan produk yang mereka jual. Pada menu troli, pengguna dapat menambahkan produk ke dalam troli mereka untuk kemudian dibeli. Pengguna dapat mengubah jumlah produk atau menghapus produk dari troli. Total harga produk dalam troli harus ditampilkan dengan jelas. Pada menu pembayaran, pengguna dapat memilih metode pembayaran yang tersedia untuk melunasi pembelian mereka. Informasi pembayaran pengguna harus aman dan dienkripsi. Setelah pembayaran berhasil, pengguna akan menerima konfirmasi pesanan. Yang terakhir yaitu ada menu pengiriman. Setelah pembayaran selesai, penjual akan mengatur pengiriman produk. Pengguna akan menerima pembaruan pengiriman dan nomor pelacakan saat produk dikirim. Pengguna dapat melacak status pengiriman melalui aplikasi Lazada. Selanjutnya yaitu poin pembahasan ketiga, yaitu ada konseptual data model dan physical data model yang akan dipaparkan oleh rekan saya Alisa Divaira. Oke, selanjutnya di sini ada konseptual dan physical data model. Jadi di sini kelompok kami membuat 11 entitas berdasarkan fitur yang telah dibahas sebelumnya. Di sini ada konseptual data model, yaitu ada info akun yang memiliki primary key, yaitu ID pengguna, dan atribut lainnya, yaitu ada nama, TTL, dan juga gender. Lalu entitas yang kedua ada registrasi yang memiliki primary key, yaitu ID regis, dan unik, yaitu email, nomor HP, dan atribut lainnya, yaitu password. Lalu ada seller yang memiliki primary key ID seller, ada toko, primary key-nya ID toko, lalu atribut lainnya ada nama toko dan rating toko, ada trolley, primary key-nya yaitu ID trolley dan jumlah yang ada di trolley. Lalu ada pengguna, yaitu atributnya username, ada produk, ada nama produk, harga, rating, ulasan, diskon, dan primary key-nya yaitu ID produk. Lalu ada kategori produk, primary key-nya ada ID kategori, lalu atributnya ada nama kategori, lalu entitas selanjutnya ada pembayaran, yaitu primary key-nya ID pembayaran, atributnya ada metode, tanggal pembayaran, harga total. Lalu entitas alamat, ada primary key ID alamat, atributnya kode pos, RT RW, kelurahan, kecamatan, kota, lalu ada provinsi. Yang terakhir ada entitas pengiriman, yaitu ada tanggal kirim, ekspedisi, status, dan primary key-nya ada ID pengiriman. Dari 11 entitas ini, relasinya yaitu antara info akun juga dan pengguna one-to-one, karena info akun ini memiliki satu pengguna. Lalu ada registrasi dengan pengguna juga sama, yaitu one-to-one. Ada seller dengan toko sama one-to-one. Lalu ada toko dengan produk, yaitu one-to-many, karena toko ini menyimpan beberapa produk. Sama dengan trolley, yaitu trolley juga menyimpan beberapa produk. Lalu ada kategori produk yang menyimpan beberapa produk. Pembayaran menyimpan beberapa produk juga. Lalu di sini ada pengiriman, memiliki relasi one-to-one dengan pembayaran, karena di sini satu checkout di pembayaran itu hanya memiliki satu pengiriman. Lalu yang terakhir ada pengguna dengan alamat one-to-many, karena pengguna ini bisa menyimpan data beberapa alamat. Selanjutnya ada physical data model. Jadi physical data model ini tuh ada 11 entitas yang masing-masing sudah dibuat berdasarkan konseptual, yaitu ada FK. Jadi di sini tuh ada registrasi, info akun, alamat yang meng-FK ke pengguna, lalu ada toko yang meng-FK ke seller, sehingga seller ada atribut ID toko, lalu ada produk ke toko, produk meng-FK ke toko, lalu ada kategori produk yang meng-FK ke produk, lalu ada entitas produk yang meng-FK ke trolley, lalu ada entitas produk yang meng-FK ke pembayaran, dan yang terakhir ada pembayaran yang meng-FK ke pengiriman. Oke, selanjutnya
ada tabel ERD yang telah dibuat berdasarkan konseptual dan physical data model. Di sini sudah terlihat masing-masing entitas memiliki relasi FK yang sebelumnya seperti physical data model. Oke, selanjutnya ada materi mengenai create table dan data dummy yang akan dijelaskan oleh Saudari Desi. Oke, terima kasih Alisa. Sudah mempersilahkan saya untuk menjelaskan create table dan data dummy. Di sini ada entitas registrasi kan ya, yang harus dibuat tabel. Di sini kita bakal create tabel registrasi dengan atribut ID registrasi, terus email, nomor HP, password, dengan tipe data varchar, yang dimana ID registrasi ini merupakan primary key, dan semua data-data di bawahnya itu tidak diperbolehkan untuk kosong. Terus selanjutnya di sini ada alter table registrasi pada atribut email dan nomor HP untuk dijadikan unique key, karena nantinya dia akan berhubungan dengan user. Boleh di-scroll. Nah, di sini ada insert into registrasi, itu kita bakal masukin data ke ke tabel registrasi dengan atribut ID registrasi, email, nomor HP dan password dengan value R111 yang merupakan ID registrasi, alias KW2804 yang merupakan email, dan juga 0813 sekian-sekian yang merupakan nomor HP, dan juga ada alias 123 sebagai password. Nah, untuk menampilkan datanya, kita bisa men-select from registrasi agar bisa tampil tabel yang dimana sudah berisikan data-data yang telah diinputkan sebelumnya. Selanjutnya ada alamat. Di sini kita bakal sama meng-create tabel alamat. Di sini ada atribut ID alamat, kode pos, RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota, dan provinsi. Yang dimana ID alamat mempunyai tipe data varchar, kode pos, RT, RW mempunyai tipe data integer, dan juga kelurahan, kecamatan, kota, provinsi mempunyai tipe data varchar, yang dimana semua tidak boleh kosong, dan ID alamat merupakan primary key-nya. Di sini kita mengalter tabel untuk user karena tabel akan mengakses foreign key dari ID alamat dengan cara add foreign key, ID alamat, reference alamat, ID alamat. Reference ini kita mereferensikan dari alamat di tabel alamat di atribut ID alamat. Selanjutnya sama, kita bakal mengisi tabelnya dengan insert into alamat dan juga value-nya, dan kita bisa melihatnya lagi dengan select from alamat, yang dimana akan tampil data-data yang telah kita inputkan. Nah, selanjutnya ada info akun. Kita meng-create tabel info akun yang dimana semua tipe datanya yaitu varchar yang beratribut ID pengguna, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan gender, yang dimana ID penggunanya merupakan primary key. Selanjutnya di sini ada alter table untuk user karena nanti ada hubungannya info akun dengan user, yaitu menggait ID pengguna. Dan juga di sini ada alter table produk dengan nge-add ID kategori not null. Mungkin ini di tabel produk nanti. Selanjutnya ya nanti di kategori produk. Nah, di sini kita menginputkan data-data yang ada data-data atribut yang ada di info akun, dan kita bakal bisa melihatnya juga dengan select from info akun, dan akan tampil semua data yang telah kita inputkan seperti yang terlihat di layar. Selanjutnya ada user. Sini sebenarnya user di sini hanya mempunyai atribut username, akan tetapi boleh lihat ke tabelnya dulu ya, data dummy-nya.
Bentar. Oke. Ternyata ID user itu sebenarnya sudah terhapus, tapi masih ada di ini karena belum teredit. Boleh kembali lagi ke atas. Nah, di sini karena tabel user itu mempunyai banyak FK, foreign key ke alamat, info akun, terus juga ke ID alamat, info akun, dan juga ke registrasi. Maka di sini ada ID pengguna, varcharnya not null, dan juga di sini ada email dan nomor HP dari registrasi. Terus juga ada ID alamat dari alamat. Dan di sini kita nge-FK juga ID pengguna dari info akun. Selanjutnya, nah di sini beberapa sebelumnya ya yang kata kita nge-FK. Nah, di sini ada beberapa komen yang menjelaskan kalau misalkan di sini kita meng-add foreign key dari email dari atribut email di tabel registrasi, nomor HP di tabel registrasi, dan juga kita di sini udah terlihat ya kita tuh menghapus kolom ID user dari user. Dan di sini selanjutnya kita mengisi tabelnya juga sama seperti sebelum-sebelumnya menggunakan insert into, dan untuk menampilkannya kita menggunakan select from user. Dan akan tampil seluruh data yang telah kita inputkan. Selanjutnya ada kategori produk, kita buat tabel kategori produknya. Selanjutnya di sini ada atribut ID kategori bertipe data integer dan nama kategori bertipe data varchar, di mana di tabel kategori produk ini ID kategori menjadi primary key-nya. Selanjutnya di sini ada alter table ID kategorinya not null dan add foreign key ID kategori pada produk ya, untuk produk. Terus selanjutnya di sini kita akan mengisi tabel ID kategori yang mempunyai 2 atribut saja. Dan kita bisa melihatnya juga dengan select from kategori produk untuk menampilkan tabel yang dimana sudah berisikan data-data yang telah kita inputkan. Selanjutnya ada produk, kita membuat tabel produk dengan atribut ID produk, nama produk, harga, rating, ulasan, dan diskon. Yang bertipe data berbeda yaitu hanya harga di integer dan ID produk sebagai primary key-nya. Terus kita mengalter table ID kategori untuk tidak kosong, dan kita meng-add foreign key untuk ID kategori seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Boleh di scroll lagi. Sama selanjutnya kita menggunakan insert into untuk memasukkan data-data dari produk tersebut, dan bisa kita lihat di sini ID kategori sudah menjadi foreign key dari ID produk. Selanjutnya ada toko, di mana atributnya itu adalah ID toko, nama toko, dan rating toko yang mempunyai variabel atau tipe data yang berbeda, hanya rating toko dengan integer, lalu ID toko sebagai primary key-nya. Di sini kita mengalter tabel produk untuk meng-add produk varchar, ID produk sebagai foreign key, dan kita melakukan scroll. Kita melakukan input data menggunakan insert into, dan bisa kita lihat di sini ID produk sudah ter-FK, dan kita untuk melihatnya kita menggunakan select from toko. Selanjutnya ada seller, di mana di sini hanya ada ID seller, dan di seller ini kita meng-add ID toko untuk menjadi foreign key-nya. Kita tetap menginputkan data menggunakan insert into. Selanjutnya kita bisa melihat data dummy-nya. Nah, di sini ID toko juga sudah ter-FK, dan cara menampilkannya sama menggunakan select from seller. Selanjutnya, di
Di sini kita membuat tabel troli, yang dimana atributnya ada ID troli dan kuantitas, dimana kuantitas mempunyai tipe data integer dan ID troli menjadi primary key-nya. Di troli juga kita meng-add foreign key ID product. Selanjutnya kita isi tabel trolinya menggunakan insert into, dan bisa dilihat kita sudah ketika di select from trolley, kita sudah bisa melihat ID product sebagai FK di tabel trolley. Selanjutnya ada pembayaran. Kita meng-create tabel pembayaran dengan atribut ID pembayaran, metode, kuantitas, tanggal pembayaran, lalu di scroll lagi, dan harga total, di mana harga dan kuantitas mempunyai tipe data integer dan sisanya yaitu varchar, di mana di sini ID pembayaran menjadi primary key. Di tabel pembayaran ini juga kita meng-add ID produk untuk menjadi foreign key, dan kita mengisi tabel tersebut menggunakan insert into, dan setelah kita lihat tabel tersebut menggunakan select from pembayaran, sudah terlihat ID produk pun menjadi FK di tabel pembayaran. Selanjutnya di sini ada pengiriman. Kita meng-create tabel pengiriman dengan atribut ID pengiriman, tanggal kirim, ekspedisi, dan juga status, di mana semua tipe datanya itu varchar dan juga ID pengiriman menjadi primary key. Dan di sini kita mengalter tabel pengiriman untuk ID pembayaran, di mana ID pembayaran akan kita jadikan foreign key di tabel pengiriman. Kita inputkan data menggunakan insert into, dan setelah di select from pengiriman, kita bisa melihat ID pembayaran sudah menjadi FK di tabel pengiriman. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya itu ada script query yang akan dijelaskan oleh Alia Kusuma Wardani. Saya persilakan. Baik, terima kasih Saudara Desi yang telah menjelaskan tadi mengenai create dan menginput atau insert data dummy. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai script query, atau di mana ini tuh kayak lebih script untuk menampilkan tabelnya gitu. Nah, yang pertama ini kita ada script order by atau kayak mengurutkan. Ini kita yang pertama ada contoh untuk menampilkan 3 produk dengan rating tertinggi. Nah, kita bisa gunakan select karena yang akan ditampilkan yang nama produk dan rating. Jadi kita select nama produk terus koma rating from produk, atau ini tuh dari tabel produk gitu. Nah, order by rating di mana dash atau descending, jadi dari atas ke bawah gitu. Jadi turun limit 3. Limit 3 tuh maksudnya apa? Jadi kita cuma nampilin 3 produk doang gitu di batas. Jadi maka akan tampil seperti ini. Terus ini juga ada order by sama descending. Ini artinya menampilkan bintang itu semua kolom dari produk yang diurutkan dari berdasarkan harga. Nah, ini berdasarkan harga, kalau yang ini berdasarkan rating. Sama descending tapi limitnya 2, jadi cuma 2 produk doang yang tampil. Nah, lalu di sini ada script where, di mana ini contohnya untuk menampilkan pengiriman dengan status paket udah diterima. Jadi kita tuh cuma nampilin status yang paketnya tuh udah diterima gitu. Nah, kita bisa gunakan select bintang from pengiriman karena tabelnya tuh ada di tabel pengiriman gitu. Karena ini kondisi di mana kita bisa nge-input statusnya paket diterima gitu. Atau kita juga bisa kalau misalnya mau nampilin yang masih di dalam perjalanan, berarti status sama dengan masih di perjalanan kayak gitu. Atau misalnya kita juga bisa menggunakan where
tanggal kirimnya tanggal berapa gitu. Jadi where itu kondisi. Jadi kita bisa nampilin script di mana kondisinya tertentu gitu. Kita bisa pakai where. Terus selanjutnya ini ada contoh untuk menampilkan jumlah produk yang berada di troli menggunakan right join. Sebenarnya ini sama kayak left join, tapi di sini kita pakai contohnya yang right join. Jadi kita ini nampilin jumlah produk yang ada di troli. Jadi kita melibatkan dua tabel, di mana ada tabel produk dan tabel troli. Jadi kita pakainya join gitu. Nih select. Jadi kita nampilin di mana dari tabel produk yang mana si apa tuh namanya primary key-nya tuh ID produk, terus nama produk, terus di troli kita nampilin ID produk karena si primary key-nya gitu. Pada primary key-nya tuh ID produk dari tabel produk. Terus right join karena kita ngelibatin yang tabel troli juga, jadi troli on kita masukin lagi si tabel yang produk dengan primary key-nya. Order by produk, ID produk. Ini tuh ya, ini diurutinnya tuh harusnya. Oh ya, berdasarkan produknya. Terus ini juga ada contoh script sum atau penjumlahan ya, sum tuh. Jadi kita nampilin jumlah harga di harga produk, penjumlahannya berdasarkan tanggal. Ini contohnya pakai left join sama kayak tadi. Tinggal select, terus dari tabel pembayaran, nampilin tanggal pembayarannya, terus penjumlahan yang si apa namanya Kitty ini atribut quantity itu ada di pembayaran dikali harga. Jadi jadi sum tuh perhitungan dari ini dimintanya jumlah atau quantity dikali harga si produknya gitu. Nah, nanti tampil kayak gini. Terus ada like. Di sini contohnya untuk menampilkan nama produk yang awalan namanya tuh dari huruf A dan akhirannya dari A. Jadi kalau misalnya awalannya itu huruf A, kita bisa pakai si simbol persentasenya itu di belakang. Jadi A yang di depan itu nama yang berawalan huruf A. Bisa dilihat ini di sini. Terus yang akhirannya A itu kalau misalnya si persentasenya itu di depan, jadi A-nya di belakang gitu. Jadi ini akhirannya A maksudnya tuh. Jadi nanti kita keluar, kan ini ada kondisi lagi di mana nama produknya itu berakhiran A. Ini kan mindset olahraga gitu. Akhirnya A, jadi nanti tampil kayak gitu. Terus ada juga fungsi between atau di antara, sama kayak artinya. Jadi kita mau nampilin data RW yang di antara RW 10 sampai 16 di tabel alamat gitu. Jadi kita nampilin ini tuh semua kolom dari alamat di mana si RW-nya itu di antara RW 10 sama 16 gitu. Jadi nih tampilkan 10, 11, 16. Ini sebenarnya bisa di order juga, jadi diurutin gitu nanti RW-nya. Terus ada juga average atau rata-rata. Di sini contohnya kita mau nampilin rata-rata harga di sebuah toko, yaitu toko Guardiannya aja gitu. Kita bisa select average. Nah, ini harganya dimasukin atributnya dari produk. P ini tuh P tuh kayak bisa jadi kayak apa ya? Variabel gitu. Itu bisa dari sananya. Jadi otomatis gitu.
Nah, ini kita pakai left join karena kita ngelibatin tabel toko juga gitu. Jadi ngelibatin 2 tabel. P ini dari produknya, terus ini primary key-nya, di mana ada kondisi lagi si nama tokonya tuh Guardian gitu. Jadi ini tuh harga ini tuh rata-rata dari toko Guardian gitu yang ditampilinnya tuh. Kalau misalnya kita mau nampilin dari toko Watson ya tinggal Watson gitu. Atau kita di sini misalnya mau nambahin nampilin nama tokonya juga, ini bisa tinggal ditambahin select nama underscore toko baru koma average gitu. Terus ini ada update ya sama kayak namanya gitu, nge-update data dari ini contohnya dari tabel pembayaran. Nah, misalnya harga totalnya itu asalnya tuh bisa dilihat di atas itu misalnya asalnya tuh belum keganti gitu, belum diskon. Harganya 28.000, tapi karena diskon jadi ada update harga. Caranya itu tinggal update, terus ini nama tabelnya, kita set harga totalnya itu jadi 27.440 karena ini ceritanya diskon gitu 2%. Nah, di mana ID pembayarannya itu ini. Jadi kita sesuaiin aja gitu yang kita mau tuh yang mana gitu kondisinya. Nah, terus misalnya juga kita mau nge-update rating yang ID tokonya 17. Misalnya yang ID tokonya 17 tuh toko Sivali misalnya ini kan. Nah, kita tuh asalnya 5 tadi bisa dilihat di atas, rating tokonya 5, tapi kita mau update jadi 4,9. Sama kita tinggal update, terus nama si tabelnya yaitu toko, di set di mana rating tokonya jadi 4,9. Nah, ini ada alter table modify column. Ini tuh kayak asalnya kan si rating toko tuh variabelnya integer. Cuman karena dia nggak bisa tampil ketika desimal, jadi kita ubah dulu. Kita bisa menggunakan alter table. Ini dimodify si kolom rating toko ini dengan variabelnya jadi desimal gitu. Ini 1,2 tuh jadi yang angka pertama itu 1 angka, terus yang keduanya itu maksimal 2 angka gitu. Ini bisa di set juga karena 4,9 jadi cukup gitu segini. Dimana ID tokonya 17. Nah, nanti keganti kayak gini. Rating tokonya jadi 4,9 yang ID tokonya 17. Terus ini ada 2 lagi ya, min and max. Kita pakai min and max untuk nampilin produk termahal dan termurah gitu. Kayak min kan minimal. Terus ini tuh kita mau ubah misalnya bikin kolom baru di mana ini tuh kolom minimal harga atau enggak harga yang paling murah gitu namainnya. Terus yang max itu harga yang paling mahal dari si produk gitu. Tapi ditampilin juga nama tokonya. Jadi kita pakai left join lagi karena ngelibatin 2. Ini ada kondisinya di mana nama tokonya yang Guardian gitu kan. Nah, ini udah tampil. Dan yang terakhir ini ada script inner join. Contohnya untuk menampilkan ID produk, terus nama produk, kitty atau quantity atau jumlah, terus pembayaran dan metodenya pakai inner join. Jadi kita ini nampilin inner join tuh kalau kondisinya tuh ngelibatin tiga kolom yang berbeda gitu. Karena ini contohnya ID produk, nama produk kan dari kolom produk, terus kuantitasnya dari pembayaran. Terus ada atau enggak, oh ini kuantitasnya dari troli. Jadi kita ngelibatin tabel produk, troli, dan pembayaran gitu. Jadi kita bisa menggunakan inner join dan diurutkan berdasarkan ID produknya gitu. Nah, mungkin itu script query yang kita pakai. Mungkin kalau ada kesalahan atau kekeliruan yang belum diperbaiki, saya mohon maaf, kami mohon maaf. Sisanya saya kembalikan kepada moderator. Baik,
pemaparan hasil dari kelompok kami telah berakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.